Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Nah, di video kali ini kita akan mereview ulang ponsel dari Samsung M31 di tahun 2022. Apakah ponsel ini masih worth it untuk kita beli? Karena sekarang ini untuk harganya udah murah aja ya. Dan ponsel yang kita review di video kali ini kita dapatkan dengan harga 1 jutaan saja. Kira-kira seperti apa performanya di tahun ini? Mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Nah, oke, yang pertama kita bahas untuk harganya terlebih dahulu ya. Karena ponsel ini emang saya dapetin dengan harga 1 jutaan saja. Lebih tepatnya ada di harga 1,7 jutaan rupiah. Dan kelengkapan yang saya dapetin cuman HP dan juga adapter charger beserta kabel USB bawaannya. Untuk urusan bodinya sih katanya cuman ada lecet bekas pemakaian dari Hardcase ini ya. Nah, katanya sering dipakai Hardcase ini. Ya saya percaya aja sih. Dan semoga saja ya emang beneran lecetnya cuman di bagian bodinya aja. Lebih tepatnya karena sering kena Hardcase. Untuk bodi emang ponsel ini kelihatan cukup tebel kalau kita bandingin dengan ponsel-ponsel sekarang ini. Tapi yang nggak terlalu tebel-tebel banget. Dan untuk pegangannya masih terasa enak di tangan. Lalu yang saya suka dari ponsel ini pastinya untuk tampilan depannya. Karena untuk tampilan belakang saya sebenarnya nggak terlalu merhatiin. Karena ujung-ujungnya emang dipakein softcase atau hardcase seperti ini. Nah, misalnya kita pakai aja biar lebih nyaman di tangan. Dan kalau dipakein ya kelihatan lebih gambot kayak gini. Dan yang saya suka dari ponsel ini pastinya untuk tampilan depan. Karena untuk layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED. Ditambah lagi untuk layarnya yang masih memiliki ukuran standar di tahun 2022 yaitu 6,4 inch. Dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3. Dan untuk kualitas gambar maupun warna yang dihasilin dari ponsel Samsung Galaxy M31 ini pastinya masih terasa enak banget di mata. Untuk ponsel dengan rentang harga 2 atau 1 jutaan rupiah. Ditambah lagi dengan harga tersebut kita sudah mendapatkan fitur Always On Display. Yang pastinya kita juga bisa mengganti-ganti untuk tampilan Always On Display maupun tema dan juga menu-menu lainnya. Apalagi untuk sekarang ini Samsung Galaxy M31 ini sudah memiliki peningkatan ke sistem operasi Android versi 12. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk warna dari wallpaper yang kita pasang atau yang kita gunakan pada Samsung Galaxy M31. Cuman dengan harga yang bisa kita bilang mendekati di angka 2 jutaan. Kalau kita ngomongin soal harganya nih ya, pastinya dengan harga tersebut kalau kita lihat dari kompetitor lain pasti ada yang sudah menawarkan dengan fitur refresh rate tinggi mencapai 90 Hz. Tapi balik lagi, untuk kualitas layarnya nggak sebagus pada Samsung Galaxy M31 ini. Hanya saja kalau kita gunakan buat nonton video itu kualitas suaranya ya masih standar ponsel entry level atau ponsel kelas menengah ke bawah. Ya pastinya dikarenakan masih menggunakan single speaker saja. Sedangkan untuk urusan performa Samsung Galaxy M31 ini hadir dengan chipset buatannya sendiri yaitu Exynos 9611 dengan fabrikasi 10 nanometer. Dan untuk varian yang kita review ini dengan RAM sebesar 6/128GB ya. Selanjutnya yang saya suka dari Samsung Galaxy M31 untuk urusan performanya yang masih bisa banget buat kita andelin di tahun 2022. Misalnya ketika kita sedang bermain game PUBG Mobile. Karena untuk setting grafik yang dapetin untuk game PUBG Mobile pada ponsel ini masih tergolong tinggi. Gironya juga lancar dan buat main game itu masih enak-enak aja di tahun 2022. Jadi selain untuk urusan layar maupun performa yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M31, ponsel ini juga masih bisa banget buat kita andelin untuk urusan fotografinya. Untuk sensor kamera yang diusung pada Samsung Galaxy M31, ponsel ini mengandalkan sensor utama sebesar 64 MP plus 8 MP lensa ultrawide, 5 MP lensa makro serta 5 MP untuk lensa depth sensor dan ada juga 32 MP untuk kamera selfie. Jadi untuk setup kamera yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M31 ini tergolong tinggi ya. Dan untuk hasil foto maupun gambar yang dihasilkan menurut saya bagus. Bahkan masih bisa bersaing dengan ponsel-ponsel keluaran terbaru untuk sekarang ini. Dan yang saya suka dari ponsel ini nih ya, ketika kita masuk ke perekaman video, selain memiliki 3 fitur atau 3 resolusi perekaman, misalnya dari HD, Full HD, dan juga Ultra HD,
Ponsel ini juga bisa kita aktifkan mode Ultra Steady Video dalam berbagai resolusi, baik itu untuk resolusi Ultra HD, Full HD maupun resolusi HD saja. Ini hasil perekaman dengan resolusi Full HD 30 fps atau resolusi 1080 30 fps. Kita coba buat jalan kaki ya. Untuk warnanya menurut saya bagus. Dan untuk kestabilan kayaknya masih biasa aja ya untuk rentang harga HP 1 jutaan atau 2 jutaan untuk sekarang ini. Dan ini hasil perekaman HD 30 fps atau 720 30 fps. Warnanya masih tetap sama, cuman untuk kestabilan kita coba buat jalan ya. Lebih stabil untuk resolusi HD 30 fps ternyata. Dan ini perekaman 4K 30 fps atau Ultra HD 30 fps. Untuk warnanya masih bagus dan untuk kita buat jalan masih cukup stabil meskipun nggak terlalu stabil seperti resolusi HD 30 fps. Dan ini hasil dengan resolusi Ultra HD 30 fps tanpa menggunakan fitur Ultra Steady. Gambarnya lebih kelihatan bagus, lebih natural. Ini untuk resolusi Full HD atau resolusi 1080 30 fps. Fokusnya bagus ya. Cuman untuk perpindahan rata-rata HP Samsung itu lama. Ini waktu pakai fitur Ultra Steady di resolusi Full HD atau 1080. Ya gambarnya kayak agak gimana ya, kayak agak pecah gitu loh kalau menurut saya. Jadi lebih bagus tanpa menggunakan fitur Ultra Steady. Mulus banget menggunakan fitur ini. Bahkan ponsel ini juga punya fitur gerakan super lambat atau super slow motion. Ya meskipun hasilnya emang agak sedikit macet ya, tapi bisa kita bilang cukup smooth sih untuk ponsel dengan harga 1 jutaan rupiah. Selain itu, untuk fitur slow mo-nya juga bisa kita aktifin dalam mode kamera depan. Dan yang terakhir, poin penting yang paling saya suka dari Samsung Galaxy M31 terdapat pada kapasitas baterai yang dimiliki oleh ponsel ini. Karena ponsel ini hadir dengan baterai berkapasitas besar hingga 6000 mAh. Dan untuk penggunaan saya pribadi sih misalnya dari jam 7 itu 100% nih ya. Nyampe sore biasanya masih ada di 40 atau 35%-an. Dan itu saya gunakan full data aktif. Dan HP itu bisa kita bilang ada terus di tangan atau online terus. Ya seperti inilah. Bisa gimana ya? Bisa kita bilang full aktivitas itu melalui ponsel. Jadi untuk urusan baterai masih tergolong awet hingga tahun 2022 ini. Sedangkan untuk bug atau masalah yang saya dapetin dari ponsel Samsung Galaxy M31 setelah mendapatkan update ke sistem operasi Android 12 nih ya. Menurut saya ponsel ini masih enak-enak aja kalau kita gunakan buat main game, sosial media maupun untuk fotografi. Dan menurut saya di harga 1 jutaan ponsel ini nyaris sempurna. Cuman ya kelemahannya pada bagian backdoornya yang nggak ada motifnya. Tapi ya balik lagi, ujung-ujungnya dipakai softcase. Selanjutnya belum menggunakan refresh rate tinggi 90 Hz. Dan itu saja review dari saya pada ponsel Samsung Galaxy M31 di tahun 2022 ini. Buat kalian yang udah pakai ponsel ini, lebih tepatnya Samsung Galaxy M31 maupun ponsel dari Samsung M series lainnya, gimana komentar kalian setelah mendapatkan update ke sistem operasi Android 12? Apakah kalian mendapatkan bug atau masalah setelah mendapatkan pembaruan? Coba kalian ngumpul di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.